Pernahkah kamu membayangkan kalau tubuhmu sebenarnya menyimpan rahasia evolusi ribuan tahun yang hanya aktif saat kamu menyentuh air? Bayangkan, kamu sedang mandi atau berenang, lalu tiba-tiba jari-jarimu berubah menjadi keriput seperti buah kismis atau kulit kakek nenek. Selama puluhan tahun, mungkin orang tua kita atau guru kita di sekolah memberikan penjelasan yang salah tentang fenomena ini. Tonton sampai akhir, karena apa yang kamu anggap sebagai keanehan fisik yang sedikit menggelikan ini sebenarnya adalah bukti bahwa kamu adalah manusia super yang didesain untuk bertahan hidup di kondisi paling ekstrim sekalipun. Mari kita jujur, hampir semua dari kita pernah diberitahu bahwa kulit jari kita berkerut karena air meresap ke dalam lapisan kulit. Kita diajarkan bahwa kulit kita menyerap air melalui proses yang disebut osmosis, yang membuat lapisan luar kulit kita membengkak dan akhirnya menciptakan lipatan-lipatan karena permukaannya menjadi terlalu luas untuk menempel rata pada jaringan di bawahnya. Kedengarannya logis, bukan? Tapi tahukah kamu bahwa penjelasan itu sepenuhnya salah? Jika itu murni karena penyerapan air, maka seharusnya seluruh tubuh kita juga ikut berkerut saat kita berendam di bak mandi. Mengapa hanya ujung jari tangan dan ujung jari kaki saja yang berubah? Mengapa perut kita tidak berkerut? Mengapa punggung kita tetap mulus meskipun kita berendam berjam-jam? Rahasia ini mulai terungkap bukan di laboratorium modern, melainkan dari sebuah pengamatan medis yang tidak sengaja pada tahun 1930-an. Para dokter saat itu memperhatikan sesuatu yang sangat aneh pada pasien-pasien yang mengalami kerusakan syaraf tertentu di tangan mereka. Mereka menemukan bahwa ketika pasien dengan kerusakan syaraf tersebut merendam tangannya di dalam air, kulit mereka tidak berkerut sama sekali. Fenomena ini memberikan petunjuk besar bagi dunia sains bahwa kerutan pada kulit bukanlah hasil dari proses pasif seperti penyerapan air, melainkan sebuah respons aktif yang dikendalikan sepenuhnya oleh sistem syaraf pusat kita. Artinya, otakmu secara sadar, atau lebih tepatnya melalui sistem syaraf otonom, memerintahkan pembuluh darah di ujung jarimu untuk menyempit. Ketika pembuluh darah kecil di bawah kulitmu menyempit, volume di bawah lapisan kulit tersebut berkurang. Hal ini menciptakan semacam kekosongan atau tarikan ke dalam yang kemudian menarik lapisan kulit teratas dan membentuk pola parit atau kerutan yang kita lihat. Jadi, kerutan itu bukan karena kulitmu membengkak, melainkan karena volume di bawahnya menyusut. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa tubuh kita melakukan hal yang sangat spesifik dan aneh ini? Mengapa otak kita repot-repot memberikan perintah untuk mengubah bentuk kulit kita saat basah? Disinilah letak kekuatan supermu. Bayangkan kamu adalah seorang manusia purba yang hidup ribuan tahun yang lalu. Kamu harus mencari makan di pinggir sungai yang licin, menangkap ikan yang licin dengan tangan kosong, atau berjalan di atas bebatuan yang tertutup lumut saat hujan deras. Dalam kondisi basah seperti itu, tangan dan kaki manusia yang mulus akan sangat sulit untuk mendapatkan cengkeraman. Kamu akan mudah terpeleset atau makananmu akan lepas begitu saja dari genggamanmu. Para ilmuwan, termasuk tim evolusi dari Newcastle University, melakukan penelitian mendalam tentang hal ini. Mereka menggunakan sebuah analogi yang sangat cerdas untuk menjelaskan fenomena ini kepada dunia. Mereka membandingkan jari manusia dengan ban mobil. Jika kamu perhatikan, ban mobil balap Formula 1 yang digunakan saat cuaca kering biasanya sangat mulus agar bisa bersentuhan maksimal dengan aspal. Namun, begitu hujan turun, para pembalap harus segera masuk ke pit stop untuk mengganti ban mereka dengan ban yang memiliki alur atau kembangan. Alur pada ban ini berfungsi untuk membuang air keluar dari titik kontak antara ban dan jalan, sehingga ban bisa tetap mencengkeram aspal tanpa tergelincir atau mengalami gejala aquaplaning. Nah, kulit keriputmu adalah ban hujan versi biologis. Kerutan-kerutan itu bukan sekedar lipatan acak. Jika kamu perhatikan lebih teliti, pola kerutan pada ujung jari manusia selalu mengarah ke bawah, menciptakan semacam saluran pembuangan air kecil. Saat kamu memegang benda basah dengan jari yang keriput, air tersebut akan dialirkan keluar melalui parit-parit kerutan tersebut, sehingga kulitmu bisa bersentuhan langsung dengan permukaan benda dengan lebih kuat. Ini adalah teknologi evolusi yang luar biasa efisien. Dalam sebuah eksperimen terkontrol, para peneliti meminta sekelompok sukarelawan untuk memindahkan kelereng basah dari satu wadah ke wadah lain melalui celah yang sempit. Sebagian sukarelawan melakukannya dengan tangan yang kering dan mulus, sementara sebagian lainnya merendam tangan mereka terlebih dahulu sampai berkerut. Hasilnya sangat mengejutkan.
Sukarelawan dengan tangan keriput mampu memindahkan kelereng basah 12% lebih cepat dibandingkan mereka yang bertangan mulus. Menariknya, kerutan ini tidak memberikan keuntungan apapun saat memindahkan benda kering. Ini membuktikan bahwa tubuh kita hanya mengaktifkan mode super ini saat benar-benar dibutuhkan, yaitu dalam kondisi basah atau lembab. Kalau kamu suka topik bebas seperti ini, subscribe ya, karena di channel Faktaverse ini kita akan terus membongkar rahasia-rahasia tersembunyi dari hal-hal paling sederhana di sekitar kita menjadi pengetahuan yang luar biasa. Mari kita kembali ke masa lalu, ke zaman nenek moyang kita. Bayangkan betapa pentingnya kemampuan ini untuk bertahan hidup. Ketika hujan deras turun di hutan, seorang pemburu yang memiliki kemampuan jari berkerut akan lebih mudah memanjat pohon yang licin untuk menghindari predator atau mengambil buah-buahan. Saat mereka harus menyeberangi sungai dengan arus deras, jari-jari kaki yang berkerut akan memberikan traksi atau cengkraman ekstra pada batu-batu sungai yang licin, mencegah mereka terjatuh dan terbawa arus. Ini bukan sekadar reaksi kimia kulit yang terkena air, ini adalah fitur keamanan yang telah teruji selama jutaan tahun evolusi manusia. Selain untuk cengkraman, ada sisi medis yang sangat menarik dari fenomena ini. Karena kerutan kulit dikendalikan oleh sistem saraf otonom, yaitu sistem yang sama yang mengatur detak jantung dan pernafasanmu secara otomatis, para dokter modern terkadang menggunakan tes merendam tangan ini untuk memeriksa kesehatan saraf pasien. Jika seseorang merendam tangannya dalam air hangat selama 30 menit dan kulitnya tetap mulus tanpa kerutan, itu bisa menjadi tanda awal adanya gangguan pada sistem saraf otonomnya. Ini bisa berhubungan dengan berbagai kondisi medis seperti diabetes atau trauma saraf. Jadi, kerutan di jarimu sebenarnya adalah laporan kesehatan instan yang menunjukkan bahwa sistem sarafmu bekerja dengan sangat baik. Namun, mungkin kamu bertanya-tanya, jika kerutan ini memberikan cengkraman yang lebih baik, mengapa tubuh kita tidak membuatnya permanen saja? Mengapa kita harus menunggu lama di dalam air agar kerutan itu muncul? Dan mengapa kulit kita kembali mulus setelah kering? Jawabannya berkaitan dengan efisiensi dan sensitivitas. Kulit yang mulus jauh lebih sensitif dalam merasakan tekstur dan suhu saat kondisi kering. Jika jari-jari kita selalu berkerut, sensitivitas kita terhadap sentuhan akan berkurang drastis. Selain itu, kulit yang berkerut lebih rentan terhadap gesekan dan luka jika digunakan secara terus-menerus dalam kondisi kering. Alam selalu memilih jalan yang paling seimbang. Kita mendapatkan cengkraman saat dibutuhkan, dan kita mendapatkan sensitivitas saat kondisi normal. Ada satu hal lagi yang sering luput dari perhatian kita. Fenomena ini juga menjelaskan mengapa hewan-hewan tertentu tidak memiliki ciri ini. Kebanyakan mamalia yang tidak terlalu sering berurusan dengan lingkungan basah yang licin tidak menunjukkan respons kulit seperti ini. Manusia, sebagai makhluk yang sangat adaptif dan sering bermigrasi melalui berbagai medan, termasuk perairan, mengembangkan fitur ini sebagai bagian dari toolkit kelangsungan hidup kita. Ini menunjukkan betapa istimewanya desain tubuh manusia. Kita seringkali mencari kekuatan super di film-film pahlawan super, padahal tubuh kita sendiri sudah dilengkapi dengan sistem cerdas yang bisa merespons lingkungan secara otomatis. Bayangkan saja, tanpa kamu minta, otakmu mendeteksi kelembaban, menganalisis bahwa permukaan yang kamu sentuh mungkin akan menjadi licin, dan segera memberikan sinyal kimiawi ke pembuluh darah untuk menyusut dan menciptakan pola ban hujan di tanganmu. Semua itu terjadi tanpa kamu harus berpikir satu detik pun. Itulah kecerdasan biologis yang kita miliki. Satu studi kasus yang menarik adalah pada para penyelam tradisional atau orang-orang yang sering beraktivitas di laut. Mereka melaporkan bahwa meskipun tangan mereka sangat keriput setelah berjam-jam di air, mereka tetap bisa melakukan tugas-tugas rumit seperti memasang umpan pada kail atau memegang alat-alat kecil dengan sangat presisi. Ini mematahkan mitos bahwa kulit keriput membuat tangan kita menjadi lemah atau mati rasa. Justru sebaliknya, itu adalah mode performa tinggi bagi tangan manusia di dalam air. Kita juga bisa melihat fenomena ini dari sudut pandang desain industri. Banyak alat-alat modern yang kita gunakan saat ini, mulai dari pegangan raket tenis, setir mobil, hingga casing smartphone, menggunakan pola bertekstur atau bergerigi yang tujuannya meniru apa yang dilakukan kulit kita secara alami. Manusia mencoba meniru alam untuk menciptakan alat yang tidak licin saat digunakan. Tapi, sehebat apapun teknologi yang kita buat, belum ada yang bisa menandingi kemampuan kulit kita yang bisa berubah bentuk secara dinamis sesuai kebutuhan dan kembali ke bentuk semula tanpa bantuan alat apapun. Jadi, lain kali kalau kamu sedang mandi atau berenang dan melihat jari-jarimu mulai berkerut, jangan merasa aneh atau geli. Lihatlah tanganmu dengan rasa bangga. Kamu sedang menyaksikan salah satu teknologi tercanggih di alam semesta sedang bekerja. Kamu sedang melihat bukti nyata bahwa nenek moyangmu berhasil bertahan hidup melewati tantangan alam yang berat berkat kerutan kecil itu. Itu adalah tanda bahwa kamu adalah keturunan dari para penyintas yang hebat, dan tubuhmu masih menyimpan insting tahan hidup yang sama kuatnya. Fenomena kulit keriput ini mengajarkan kita satu hal penting tentang tubuh manusia. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap inci dari tubuh kita, setiap reaksi kimia, dan setiap perubahan fisik yang kita alami memiliki alasan dan fungsi yang mendalam. Terkadang, sesuatu yang terlihat seperti kelemahan atau keanehan justru merupakan keunggulan kompetitif yang diberikan oleh alam. Kita hanya perlu lebih teliti untuk melihat dan memahami pesan-pesan yang dikirimkan oleh tubuh kita sendiri. Dunia ini penuh dengan misteri kecil yang sering kita abaikan karena terlalu terbiasa melihatnya setiap hari.
Namun, melalui sains dan rasa ingin tahu, kita bisa mengungkap bahwa di balik kesederhanaan itu, terdapat kerumitan yang luar biasa. Kulit keriput hanyalah salah satu bab kecil dari buku besar tentang keajaiban tubuh manusia. Masih banyak fitur-fitur superpower lain di tubuhmu yang mungkin belum kamu sadari fungsinya. Setelah mengetahui bahwa kulit keriputmu adalah ban hujan alami yang didesain oleh evolusi, apakah kamu masih merasa aneh saat melihat jari-jarimu di dalam air? Atau sekarang kamu justru merasa seperti pahlawan super yang sedang mengaktifkan mode taktis saat menyentuh air? Tulis di kolom komentar ya, apakah kamu punya pengalaman menarik saat menyadari kekuatan jari keriputmu? Atau mungkin ada fakta unik lain tentang tubuh manusia yang ingin kita bahas di video selanjutnya? Diskusi di bawah pasti akan seru banget. Sampai jumpa di penjelajahan fakta menarik berikutnya di Faktaverse, tempat di mana setiap detail kecil di dunia ini menjadi cerita yang luar biasa. Tetaplah penasaran dan teruslah menggali rahasia di balik realita yang kita lihat sehari-hari.